Apakah Anda rindu diberkati Tuhan? Apakah Anda ingin menjadi berkat bagi sesama? Mari kita nikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan dari seri Renungan Harian Pulang ke Rumah. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah Pembersihan Bait Suci. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hadirlah lewat kuasa Roh Kudus-Mu, terangi pikiran kami, agar ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu, kami boleh mengerti dan kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. Dalam nama Yesus, amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah?" Saudaraku, dalam membersihkan bait suci itu, Yesus mengumumkan tugasnya sebagai Mesias serta memulai pekerjaannya. Bait suci itu yang dibangun untuk tempat kediaman hadirat ilahi dimaksudkan untuk menjadi pelajaran yang nyata bagi bangsa Israel dan dunia ini. Sejak zaman yang kekal adalah maksud Allah agar setiap makhluk yang diciptakan, mulai dari serafim yang gilang gemilang dan suci sampai kepada manusia, harus menjadi bait suci untuk tempat tinggal kalik. Karena dosa, manusia tidak lagi menjadi bait suci Allah, karena digelapkan dan dinajiskan oleh kejahatan. Hati manusia tiada lagi menyatakan kemuliaan ilahi. Akan tetapi oleh penjelmaan anak Allah, maksud surga pun terlaksana. Allah bersemayam di dalam manusia, dan oleh rahmat yang menyelamatkan, hati manusia menjadi bait suci sekali lagi. Allah telah merencanakan supaya bait suci di Yerusalem itu menjadi saksi tetap akan nasib mulia yang terbuka bagi tiap-tiap jiwa. Akan tetapi, orang Yahudi belum mengerti pentingnya arti bangunan yang mereka pandang dengan kebanggaan yang begitu besar. Mereka tidak menyerahkan diri sendiri sebagai bait yang suci bagi roh ilahi. Halaman bait suci di Yerusalem itu yang penuh dengan kegaduhan perdagangan yang najis membayangkan secara tepat keadaan bait suci hati yang dinajiskan oleh hadirnya hawa nafsu dan pikiran-pikiran yang najis. Dalam membersihkan bait suci itu dari perdagangan dunia, Yesus mengumumkan tugasnya untuk membersihkan hati dari kenajisan dosa, dari keinginan duniawi, hawa nafsu yang mementingkan diri, kebiasaan yang jelek yang merusakkan jiwa. Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya Ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila Ia menampakkan diri? Sebab Ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan Ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Maleakhi 3 ayat 1-3. Tidak seorang pun dengan kuasa dirinya sendiri dapat membuang kuasa kejahatan yang telah menguasai hati itu. Hanya Kristus yang dapat membersihkan bait suci jiwa. Tetapi Ia tidak mau masuk dengan paksa. Ia datang ke dalam hati bukan seperti Ia datang ke dalam bait suci dahulu itu, melainkan Ia berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya." Wahyu 3:20. Hadirat-Nya akan membersihkan serta menyucikan jiwa, supaya dapat menjadi sebuah bait suci yang kudus bagi Tuhan, dan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena pagi ini kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Terima kasih karena pagi ini kami boleh datang menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Pakailah kami sesuai dengan rencana-Mu. Biarlah hari ini kami boleh fokus untuk datang menyembah Engkau, melayani Engkau, dan berikan hidup kami hanya bagi-Mu. Kami menyerahkan semua rencana kami hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.